Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kasiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Kaifa halukumul yaum ya ayyuhat talabah la'alakum thayyibun. Anak-anakku yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari yang berbahagia ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pelajaran kita. Kita akan mempelajari tentang pelajaran Fathu Mekah atau penaklukan kota Mekah, atau bisa disebut juga tentang pembebasan kota Mekah. Sebelum kita masuk kepada pembebasan kota Mekah atau penaklukan Mekah, maka Ustadz akan menerangkan terlebih dahulu latar belakang Fathu Mekah dan sebab-sebabnya. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara latar belakang Fathu Mekah ialah bahwasanya Rasulullah SAW pada suatu hari bermimpi dan Nabi berada di kota Madinah. Ya, bahwasannya Nabi dan para sahabatnya masuk Masjidil Haram dalam keadaan kepalanya itu telah dicukur, telah dicukur kepalanya, muhalikina ru'usahum wa muqassirin, dan juga ada yang menggunting rambut dengan pendek. Maksudnya mereka berumroh, bisa menunaikan umroh di kota Mekah. Maka Nabi SAW mengabarkan mimpi tersebut kepada kaum muslimin, karena mimpinya para nabi itu adalah wahyu. Maka Nabi mengabarkan mimpinya tersebut kepada kaum muslimin, dan Nabi menginginkan dari mimpinya tersebut untuk pergi umroh. Maka Rasulullah mengajak para sahabatnya untuk keluar menunaikan umroh pada tahun ke-6 Hijriah. Pada tahun ke-6 Hijriah pada hari Senin di bulan Dzulqa'dah pada tahun ke-6 Hijriah sebanyak 1.400 orang sahabat dari kaum Muhajirin dan Ansor. Kemudian mereka membawa binatang sembelihan mereka, karena kalau umroh kan harus bawa binatang sembelihan Kemudian mereka mengabarkan kepada manusia yang ada di perjalanan yang ada di Madinah sampai Mekah, mengabarkan kepada manusia bahwasannya mereka keluar 1.400 ini bukan untuk berperang, tetapi hanya ingin umroh saja ke kota Mekah. Dan Rasulullah SAW juga mengetahui bahwasannya pasti akan terjadi pertentangan ketika ingin memasuki kota Mekah, karena kota Mekah masih dikuasai oleh kaum musyrikin, yang mana kaum musyrikin tersebut merupakan musuh bebuyutannya kaum muslimin. Maka ketika Rasulullah dan para sahabatnya sudah mendekati kota Mekah, maka Khalid bin Walid yang pada saat itu masih dalam barisan kaum musyrikin mengintai kaum muslimin dengan pasukan berkudanya. Mereka ingin menyerang kaum muslimin, dan pada saat itu kaum muslimin sedang sholat zuhur. Maka Khalid bin Walid memperhatikannya. Ternyata ketika kaum muslimin sholat zuhur itu memang dalam keadaan mereka itu lengah, bisa diserang oleh musuh. Maka Khalid bin Walid bertekad ingin menyerang kaum muslimin ketika sholat asar, karena ketika sholat itu kaum muslimin lengah, tidak melihat kiri kanan. Maka Allah mewahyukan bahwasannya nanti ketika sholat asar, sholatnya dengan tata cara sholat khauf. Maka ketika kaum muslimin sholat dengan tata cara sholat khauf,
ya, maka Khalid bin Walid tidak bisa menyerangnya. Maka hilanglah kesempatan untuk menyerang kaum muslimin. Kemudian ketika Rasulullah SAW mengetahui bahwasannya kaum musyrikin ya sedang mengintai kaum muslimin, maka Rasulullah mengambil jalan yang tidak biasa dilalui, ya, bukan di jalan utama. Rasulullah mengambil jalan yang sulit, ya, agar dia bisa terbebas dari pasukannya Khalid bin Walid. Dan setelah itu Rasulullah dan para sahabatnya sampai di suatu tempat yang bernama Hudaybiyah. Jadi para sahabat berkumpul di suatu tempat yang bernama Hudaybiyah. Hudaybiyah itu adalah nama sebuah sumur, ya, dan dijadikan itu sebagai nama suatu tempat. Dan Rasulullah dan para sahabatnya mereka berkumpul di tempat tersebut dan minum dari mata air yang ada di tempat tersebut. Kemudian datanglah, ya, seseorang yang bernama Budail bin Waroko al-Khuzai. Dia berasal dari suku Khuza'ah. Kemudian Budail bin Waroko ini mengabarkan kepada Nabi bahwasannya Quraisy itu siap untuk memerangi kaum muslimin dan mencegahnya untuk tidak masuk Baitul Haram, untuk tidak masuk Ka'bah. Kemudian Rasulullah mengabarkan kepada Budail ini, ya, bahwasannya Rasulullah dan para sahabatnya itu datang bukan untuk berperang, tetapi hanya untuk melakukan umroh saja. Kemudian, ya, Budail pergi ke Quraisy, mengabarkan kepada Quraisy bahwasannya kaum muslimin itu datang bukan untuk berperang, tetapi hanya untuk melaksanakan umroh saja. Kemudian kaum Quraisy mengutus seorang yang bernama Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Kemudian dia datang menemui Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW mengatakan, ya, seperti apa yang dikatakan kepada Budail bin Waroko. Maksudnya Urwah bin Mas'ud yang mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Budail bin Waroko. Kemudian tatkala, ya, Urwah, ya, jadi Urwah itu ketika berbicara dengan Nabi sambil memegang jenggot Nabi. Ketika Urwah memegang jenggot Nabi, ya, ketika berbicara, maka pada saat itu ada di sisi Nabi, ya, sahabatnya yaitu Mughirah bin Syu'bah. Ketika Urwah memegang jenggot Nabi, maka Mughirah bin Syu'bah memukul tangan Budail ini, ya, dengan pedangnya, ya, dengan pedang yang ada sarungnya kepada Urwah. Sambil Mughirah bin Syu'bah mengatakan, akhir yadaka an lihyati Rasulillahi SAW. Jauhkan tanganmu, ya, dari jenggot Nabi SAW. Karena Urwah ini ketika berbicara selalu megang jenggot Nabi. Maka seketika, ya, Mughirah bin Syu'bah memukulkan pedangnya ke tangan Urwah. Kemudian Urwah, ya, marah, ya, karena Mughirah bin Syu'bah ini adalah ponakannya Urwah sendiri, ya. Mughirah bin Syu'bah adalah ponakannya Urwah sendiri. Kemudian Urwah balik, ya, ke Quraisy. Dia melaporkan apa yang terjadi, ya, pada diri kaum muslimin, ya. Dia mengatakan, ya, kepada Quraisy, laqad wafattu 'alal muluk al-Kisra wa Kaisar wa Najasi wallahi ma ra'aitu mulkan ya'zimuhu ashabuhu ma ya'zimu ashabu Muhammadan. Jadi kata Urwah itu, ya, saya telah diutus ke Kisra, yaitu ke Romawi, kemudian Kisra ke Persia, kemudian ke Romawi, ke Najasyi. Maka saya melihat, ya, tidak ada yang memuliakan raja seperti sahabat-sahabatnya Muhammad ini, ya. Jadi sahabat Nabi Muhammad ini sangat memuliakan Nabi. Wallahi, ya, kata Urwah ini, in tankhom nakhomah illa waqa'at fi kafi rajulin minhum. Jika Rasulullah itu meludah, ya,
maka ludahnya itu tidak jatuh ke tanah kecuali ludahnya itu diambil oleh para sahabatnya, berebut ya, kemudian diusapkan ke mukanya. Ya, jika Rasulullah memerintahkan, maka dengan segera para sahabatnya nurut atas perintah Rasulullah. Ya, jika Rasulullah berbicara, maka mereka mendengarkan perkataan Rasulullah. Maka Urwah ini sangat sangat bingung. Saya telah pergi ke raja-raja dunia, tetapi yang paling dimuliakan adalah ketika Muhammad berada di sisi para sahabatnya. Ini diantara keistimewaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika perkara tersebut ya saling berdiskusi antara kaum musyrikin dan kaum muslimin, maka diutuslah Utsman bin Affan ke kaum Quraisy ya. Diutuslah Utsman bin Affan ke kaum Quraisy. Kenapa Utsman bin Affan? Karena Utsman bin Affan itu dari Bani Umayyah ya. Dan di sana banyak ya kerabat-kerabat Utsman dari Bani Umayyah yang membuatnya bisa untuk bertemu dengan kaum Quraisy. Bertemu dengan Bani Umayyah dalam rangka untuk berdiskusi ya bahwasannya kaum muslimin itu hanya ingin umroh ke kota Mekah. Tetapi ya ketika diutusnya Utsman bin Affan ini, Utsman lama kembali kepada kaum muslimin. Maka kaum muslimin ya di daerah Hudaybiyah tersebut resah ya, dan tersiar kabar bahwasannya Utsman itu telah dibunuh. Tersiar kabar bahwasannya Utsman telah dibunuh. Maka Rasulullah dan para sahabatnya ya ingin berperang habis-habisan dalam rangka ya membela Utsman. Maka Rasulullah dan para sahabatnya berbaiat di Hudaybiyah tersebut di bawah pohon, yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala abadikan kisah mereka ya di surat Al-Fath. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta syajarah. Sungguh ya Allah telah ridho kepada kaum mukminin yang mereka berbaiat di bawah pohon. Baiat ini dinamakan dengan baiat Ridwan, dan di antara sahabat yang melakukan baiat ini mereka berjumlah 1.400 sahabat. Dan setelah kaum muslimin melakukan baiat Ridwan, berjanji sumpah setia yang Allah abadikan tersebut, maka kaum Quraisy hatinya dipenuhi rasa takut, sehingga mereka dengan segera mengutus seseorang untuk bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengutus Suhail bin Amr untuk mengadakan perjanjian damai. Maka dengan segera Suhail bin Amr datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia berbicara kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pembicaraan yang sangat lama. Kemudian kaum muslimin dan kaum musyrikin menyepakati 4 poin penting perjanjian Hudaybiyah ini. Poin yang pertama adalah bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya kembali ke Madinah, tidak boleh memasuki Mekah pada tahun ini, dan boleh masuk Mekah pada tahun depan dengan tinggal di Mekah paling lama sebanyak 3 hari, dan tidak boleh membawa senjata kecuali pedang. Jadi ini isi poin yang pertama. Kaum muslimin harus pulang juga tahun ini, tidak boleh masuk Mekah. Dan masuk Mekah bolehnya tahun depan. Kemudian perjanjian yang kedua, bahwasannya terjadi genjatan senjata antara kedua belah pihak. Kaum muslimin tidak boleh menyerang kaum Quraisy, sedangkan kaum Quraisy juga tidak boleh menyerang kaum muslimin selama 10 tahun. Kemudian poin yang keempat adalah apabila ada seorang dari Quraisy, dari Mekah, pergi menuju ke Madinah untuk bersatu dengan kaum muslimin, maka kaum muslimin harus mengembalikannya ke pihak Quraisy. Dan orang yang ada di Madinah dari pasukan muslimin ingin bergabung ke pasukan Quraisy, maka Quraisy tidak boleh mengembalikannya kepada kaum muslimin. Jadi ya, ini seolah-olah merugikan kaum muslimin. Jadi keputusan ini seolah-olah merugikan kaum muslimin ya. Orang yang dari Mekah ingin
ke Madinah maka tidak boleh, harus dikembalikan ke Mekah. Sedangkan orang yang Madinah ingin ke Mekah ya maka dia boleh. Maka ini seakan-akan merugikan dari pihak kaum muslimin. Tapi Rasulullah SAW menyepakati perjanjian ini. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menulis isi perjanjian ini. Kemudian Ali menulis Bismillahirrahmanirrahim. Maka kata Suhail bin Amr mengatakan, "Man nadri ma Rahman?" Kami tidak mengetahui siapa itu Rahman. Ya, uktub bismika Allahumma, kata Suhail bin Amr, tulis saja bismika Allahumma. Maka Rasulullah SAW ya memerintahkan untuk menulis seperti itu. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga menulis Muhammad Rasulullah. Maka kata Suhail bin Amr, "Lau na'lam annaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma saudadanaka anil bait." Seandainya kami mengetahui engkau itu benar Rasul, engkau benar seorang Rasul, maka kami tidak akan mencegahmu dari Baitullah, dari Ka'bah ini. Wala qatalnaka, dan juga kami tidak akan memerangimu. Walakin uktub Muhammad bin Abdullah. Maka kata Suhail bin Amr, akan tapi tulis aja Muhammad bin Abdullah. Maka kata Rasulullah SAW, "Inni Rasulullahi wa in kadzabtumuni." Sesungguhnya aku benar-benar Rasulullah ya meskipun kalian mendustakanku. Kemudian Rasulullah memerintahkan Ali untuk menghapusnya. Ya. Kemudian Rasulullah memerintahkan Ali untuk menghapusnya dan memerintahkan menulis Muhammad bin Abdullah. Ya, sesuai dengan apa yang Suhail inginkan. Tapi Ali tidak mau untuk menghapusnya, maka Rasulullah sendiri yang menghapus tulisan Muhammad Rasulullah, diganti menjadi Muhammad bin Abdullah. Ini diantara isi perjanjian Hudaybiyah, 4 poin kesepakatan tadi. Kemudian di hati kaum muslimin banyak yang merasa kecewa dan tidak puas dengan isi perjanjian. Isi perjanjiannya seakan-akan menyudutkan kaum muslimin di poin yang keempat tadi. Maka Umar ya radhiyallahu taala anhu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, alasna ala haqqin wa hum ala batil." Wahai Rasulullah, bukankah kami berada di atas kebenaran dan mereka di atas keburukan? Qala bala, maka Rasulullah mengatakan, iya benar. Qala alaysa qatalana fil jannah wa qatalahum finnar. Bukankah orang-orang yang terbunuh dari kita ini masuk surga, sedangkan mereka itu apabila terbunuh mereka masuk neraka? Qala bala, iya, kata Rasulullah. Fa fima nu'ti daniyah fi dinna, bagaimana kita mengalah ya, kita merendahkan agama kita, kata Umar. Wanarji, kemudian kami kembali. Jadi Umar juga masih ingin umroh ya, masih ingin umroh para sahabat. Masa dicegah di perbatasan Mekah kita diam saja gitu, kata Umar. Umar inginnya kita perang saja gitu. Tapi Rasulullah SAW ya mempunyai rencana lain. Maka kata Rasulullah SAW, ya Ibnul Khattab, wahai Ibnul Khattab, ini Rasulullah, sungguhnya saya Rasulullah ya. Rasulullah lebih mengetahui ya atas wahyu dari Allah. Walastu asihi, dan saya tidak memaksiati Allah. Wa huwa nasiri, dan Allah adalah penolong saya. Seperti itu. Jadi ada para sahabat yang mereka agak kecewa ya dengan isi perjanjian Hudaybiyah tersebut. Kemudian ya setelah berjalannya waktu ya, Ustaz akan bacakan, kita ke buku ya, sebab-sebabnya ya. Sababu Fathu Makkah ya, sebab penahlukan Mekah. Ja'a hadal fathu bisababi naqdi Quraisyin. Ya, datang ya kemenangan atau penahlukan Mekah bisababi naqdi Quraisyin, disebabkan ya kaum Quraisy membatalkan ya sulhal Hudaybiyah. Ya, sulhal Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Jadi sebabnya ini ya penahlukan Mekah atau kemenangan menguasai Mekah itu disebabkan karena Quraisy itu yang membatalkan ya perjanjian Hudaybiyah tersebut. Alladzi tamma bainal muslimina wa ahli Quraisyin, yang ya telah sepakat antara muslimin dan Quraisy. Perjanjiannya tadi 4 yang udah saya sebutkan ya. Apa sih yang dibatalkan? Kana min bunudi sulhil Hudaybiyah ya. Di antara dari poin-poin perjanjian Hudaybiyah tersebut ya, anna man arada dukhula fi hilfil muslimin dakhal. Barang siapa yang ingin masuk ke dalam kelompok kaum muslimin maka datang atau masuk
Nah, kemarin udah dijelaskan bahwasanya yang ingin ikut bergabung ya ke kaum muslimin yaitu suku Khuza'ah. Jadi Khuza'ah itu mendukung kaum muslimin. Tapi suku Khuza'ah ini berada di pinggiran Mekah. Ya, suku Khuza'ah bergabung ingin bergabung dengan kaum muslimin, tapi dia tinggalnya di pinggiran Mekah. Nah, kemudian waman aroda dukhula, ya di halaman 10 ya. Waman aroda dukhula fi hilfi Quraisy dakhol, dan barang siapa yang ingin bergabung kepada kelompok kaum Quraisy maka silakan dia masuk. Dakhalat qabilatu Khuza'ah fi khilfi Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Maka apa? Masuk ya suku Khuza'ah itu di kelompok Rasulullah SAW dan para sahabat. Ya. Wa dakhalat Banu Bakar fi hilfi Quraisy. Sedangkan Bani Bakar ya kabilah Bakar ini dia masuk ke kelompok Quraisy. Ya, jadi ketika Khuza'ah masuk ke kelompok muslimin, kemudian Bani Bakar masuk ke kelompok Quraisy, maka ya tidak boleh juga ada peperangan itu diganggu. Ya ini termasuk masuk dalam perjanjian Hudaybiyah selama 10 tahun, tidak boleh melakukan peperangan. Ya, sebab apa? Sebab dulunya ya, Bani Bakar dan suku Khuza'ah ini sering dilanda peperangan. Ya, jadi zaman dulu tuh Bani Bakar dengan suku Khuza'ah itu sering dilanda peperangan antara mereka ya. Ya, waqad kanat bainal qabilatain hurubun wa sarwatun qadimah ya. Dan sungguh telah terjadi di antara kedua suku tersebut peperangan dan kegoncangan ya dari dahulu. Ya, fa'aroda Banu Bakin an yusibu min Khuza'ah sa'ra al-qadim. Maka ya suku Bakar ingin memerangi ya suku Khuza'ah dalam rangka apa? Balas dendam pada pertempuran yang dulu. Jadi ketika perang Bani Bakar dan suku Khuza'ah, biasanya yang selalu menang itu suku Khuza'ah. Ketika peperangan menang suku Khuza'ah. Bani Bakar nggak pernah menang. Makanya ketika terjadi genjatan senjata selama 10 tahun, ya Bani Bakar ingin membalas, ya ingin berkhianat, pengen membatalkan perjanjian, ya karena banyak orang-orang suku Khuza'ah itu yang masuk Makkah tanpa membawa senjata. Dia ingin membunuh orang-orang suku Khuza'ah. Akhirnya ya pemimpin suku Khuza'ah itu melapor kepada pembesar-pembesar Quraisy, diantaranya Ikrimah bin Abi Jahal. Suku Bani Bakar melapor kepada Ikrimah bin Abi Jahal, bagaimana kalau saya memerangi ya suku Khuza'ah. Ya, kemudian melapor juga kepada Sofwan bin Umayyah bin Khalaf, anaknya Umayyah bin Khalaf. Ya mereka berdua mendukung, ya nggak apa-apa, suku Khuza'ah diberantas saja. Jadi Bani Bakar meminta izin dulu kepada kepada dua pembesar itu. Akhirnya boleh. Nah, ketika itu ya mulailah mereka melakukan penyerangan ya. Fahazamuhum lailan. Lalu Bani Bakar melakukan penyerangan terhadap suku Khuza'ah di malam hari. Faqatulu wa asabu minhum, dan mereka banyak membunuh suku Khuza'ah ya, karena dilakukan di malam hari. Ketika orang-orang sedang tidur terdesak, maka banyak suku Khuza'ah yang terbunuh ya. Suku Bakar menzolimi suku Khuza'ah ya. Wa anas Quraisyun Bani Bakar bisilah warijal, dan juga suku Quraisy membantu suku Bakar dengan dengan senjata-senjata mereka dan dengan orang-orang mereka ya. Wa kana hadzal i'tida'u intihakan li bunudi sulhil Hudaybiyah. Ya, dan ini adalah telah melanggar. Jadi kaum Quraisy telah melanggar ya kehormatan perjanjian dari ya poin-poin Hudaybiyah yang telah berjanji antara Quraisy dan Rasulullah ya. Wa tidaan mubasyiran ba'da an hadasa dzalikan naqdu, dan juga mereka telah melanggar secara langsung ya, dan terjadilah pembatalan itu. Wa khiyanatul ahdi bainahum, dan juga mereka telah berkhianat terhadap perjanjian antara mereka. Jadi Quraisy membantu suku Bakar untuk membunuh suku Khuza'ah, ini merupakan pengkhianatan perjanjian ya. Masih lanjut ya, ini dikit lagi nih. Fa asra Amr bin Salim al-Khuzai ilal Madinah. Maka pemimpin suku Khuza'ah, karena ya banyak dari kabilahnya yang dibunuh, maka datang ke Madinah ya, bertemu dengan Nabi untuk melapor bahwasanya Quraisy telah berkhianat ya, dia telah menyerang suku kami. Maka ya Amr bin Salim al-Khuzai melapor ke Madinah, bertemu dengan Nabi. Pada saat itu Nabi dan para sahabatnya sedang
berada di masjid ya. Wa akhbaron nabiyya amma fa'ala Quraisy, dan mengabarkan kepada Nabi apa yang dilakukan ya terhadap kaum Quraisy. Maka ya dengan segera Nabi SAW dan para sahabatnya mengumpulkan pasukan. Nah, ini diantara sebab-sebab terjadinya Fathu Mekah. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali di pertemuan selanjutnya ya, karena ini agak panjang ya, maka kita potong agar tidak terlalu panjang ya. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Kita tutup sampai sini, dipahami ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.